Halo sahabat campers, kali ini kami akan coba share bagaimana caranya mengisi ulang tabung gas kaleng secara aman. Sebelumnya kita perlu persiapkan dulu apa saja yang diperlukan untuk melakukan proses refill gas ini secara aman dan cepat. Seperti kita ketahui, ini adalah gas kaleng yang umum digunakan untuk kompor portable yang biasa kita gunakan untuk kegiatan camping. Nah, di sini ada beberapa merek gas yang pernah kami gunakan. Ada yang sudah terisi full dan ada juga yang sudah kosong sama sekali. Ada juga yang masih tersisa sebagian karena sudah pernah kita gunakan ya sekitar setengahnya. Kemudian siapkan timbangan skala kecil. Di sini saya pergunakan timbangan digital yang biasa dipakai untuk takaran pembuatan kue ya. Nah, ini kita coba timbang yang sudah terisi full. Ada sekitar 273 gram. Nah, ini sebenarnya melebihi kapasitas standar yaitu 230 gram. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting tidak melebihi angka 300 gram. Nah, ini yang kosong ada kisaran sekitar 100 gram ya, yaitu berat dasar kaleng tanpa isi. Nah, ini beberapa yang sudah pernah kita gunakan gasnya sebagian. Nanti kita coba isi sesuai dengan ukuran waktu pengisian yang akan segera kita ketahui nanti. Berikutnya yang perlu kita siapkan adalah regulator gas yang besar untuk sumber gas dari tabung gas yang besar. Kemudian regulator kecil yang terhubung ke kaleng atau gas kaleng. Siapkan ember dan es batu yang tujuannya adalah untuk membuat perbedaan suhu antara tabung gas dan kaleng agar nanti flow dari gas itu akan mengalir dengan baik. Siapkan juga alat pengatur waktu ya, stopwatch, bisa menggunakan jam tangan atau menggunakan HP. Yang terakhir, pastikan Anda berada di luar ruangan untuk mengurangi risiko jika nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena di luar ruangan, gas nanti akan mudah tersebar jika ada suatu kebocoran. Oke sahabat campers, ini kita coba cek satu persatu dulu ya, semua peralatan yang akan kita gunakan untuk memastikan nantinya ke depan bisa kita lakukan secara aman. Nah, yang pertama adalah secara fisikal maupun tanggal expired dari masing-masing botol harus kita cek. Nah, ini untuk botol yang pertama ini tahun 2024 ya expirednya. Pastikan ada tutup botolnya. Kemudian ini dari brand yang lain yang kita lihat, cek secara fisik maupun expiry date dari kaleng tersebut. Oke, nah ini terlihat cuman untuk brand ini agak kurang jelas. Nah, ini untuk brand yang lain, ya ini kalau nggak salah tipe yang lebih murah di pasaran. Ini kita coba lihat, ada expiry date-nya terlihat tahun 2024 ya, bulan 3. Nah, secara fisik pun masih bagus, ini bisa kita gunakan. Nah, ini ada brand dari produk Pertamina. Nah, ini terlihat cukup jelas ya, cuman ini kelihatannya sudah expired, tapi secara fisik kelihatannya botolnya masih bagus ya. Saya sarankan untuk tidak digunakan. Nah, ini adalah timbangan digital dengan skala kecil yang biasa digunakan untuk takaran pembuatan kue. Nah, ini kita gunakan ini supaya nanti lebih pas ya, ukurannya lebih jelas. Nah, ini adalah regulator. Nah, pastikan regulator ini bersertifikat ya, sini ada logo SNI-nya. Jadi mudah-mudahan aman. Cuman ini sudah dimodifikasi menggunakan selang transparan ya, agar aliran flow dari gas itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, pastikan terpasang dengan baik ya. Kita kencangkan lagi karena di situ ada pin warna biru itu untuk penguat ya. Ini pastikan semuanya terpasang dengan baik agar tidak lepas nanti ketika kita dalam proses pengisian.
Nah, sekarang kita coba isi airnya dulu, yang sudah terisi es batu di dalamnya. Nah, kita isi sekitar setengah ember atau kira-kira tidak lebih dari tingginya botol atau kaleng. Oke, yuk kita mulai diawali dengan bismillah. Nah, ini pastikan ujung regulator ke kaleng itu tertutup dengan rapat ya, supaya gas tidak mengalir. Kemudian kita masukkan regulator ke tabung gas. Oke, kita cek apakah ada yang mengalir atau tidak. Oke, ini sudah tertutup rapat ya, kita coba. Oke, ini sudah tidak ada yang mengalir lagi. Oke, sebelumnya kita perlu alaskan dengan handuk atau kain basah ya, untuk memastikan ketika kita balik tabung gas itu tidak licin, tidak terpeleset ya, supaya dia tetap pada tempatnya. Dan tujuannya kita balik ini untuk membuat aliran dari gas itu menjadi lebih sempurna. Oke, kita mulai dengan tabung gas yang pertama. Ini tabung gas yang sudah kosong. Ini kita masukkan pelan-pelan. Oke, kemudian kita celupkan ke dalam air es untuk membuat perbedaan suhu ya, agar kaleng lebih dingin. Kemudian kita set timer. Kita coba trial selama 30 detik ya, untuk melihat seberapa banyak isi gas itu terisi. Nah, kita tunggu. Nah, kita lihat di situ aliran gas itu mengalir dengan cepat ya, cukup baik. Nah, ini kita trial dulu 30 detik ya, untuk memastikan tidak kelebihan. Nanti kita lihat berapa hasilnya. Oke, sudah cukup. Nah, ini kita coba buka. Hati-hati, kita pastikan tidak ada yang bocor. Oke, sekarang kita coba timbang. Oke, ini masih kurang lebih baru bertambah 100 gram ya, ada sekitar 200 gram. Jadi kita masih bisa tambahkan lagi. Nah, ini kita coba tes. Kita tambah 30 detik lagi waktu pengisian. Ya, mudah-mudahan tidak lebih. Ya, kita set dulu timernya. Oke, kita mulai lagi. Nah, gas terlihat mengalir cukup baik. Nah, ini kita harus berhati-hati, jangan sampai dia lebih ya dari 300 gram, batas maksimum. Nah, standarnya adalah 235 gram, ada yang tertera 220 gram, ada yang 235 gram. Jadi kira-kira di 235 lah. Oke, ini sudah cukup. Ini kita coba timbang lagi, kita cek untuk memastikan seberapa banyak gas yang masuk ya dalam waktu 60 detik. Nah, ini terlihat hampir lebih dari 300 gram ya, untung tidak lebih. Oke, nah artinya 1 menit itu bisa bertambah sekitar 200 gram. Nah, ini gas berikutnya kita coba isi. Ini tadi 99 gram. Nah, ini artinya kita akan isi ya, cukup 45 detik ya. Kita coba trial dulu 45 detik. Karena kalau 1 menit artinya dia akan lebih nanti mencapai dekat ke 300 gram. Nah, ini kita coba 45 detik. Oke, kita set timernya dulu 45 detik ya, mudah-mudahan akan terisi dengan pas ya. Oke, kita tunggu. Nah, kita lihat aliran gas itu tetap meluncur dengan baik. Nah, disinilah fungsi dari membedakan suhu kaleng dan suhu tabung gas ya. Apalagi gasnya kita balik, nah ini alirannya, sehingga aliran menjadi cukup cepat. Oke, 15 detik lagi.
Ya, siap-siap kita tutup. Oke, kita tutup. Jangan lupa kita lap dulu ya, supaya tidak ada air yang mempengaruhi berat. Nah, kita coba timbang. Kita lihat. Oke, angkanya sekitar 236. Artinya ini sudah pas ya, 45 detik. Itu sudah sempurna jarak waktu yang bisa kita gunakan sebagai standar untuk pengisian. Oke, berikutnya kita isi kaleng-kaleng yang lain. Oke sahabat campers, kita sudah berhasil mengisi semua kaleng ya, ada sekitar 6 kaleng. Nah, sedangkan tabung gas masih penuh nih, masih banyak. Sekarang kita tinggal mencabut regulator di tabung gas. Jangan lupa di selang itu masih tersisa gas, sehingga nanti waktu kita buka itu akan sedikit terjadi bocor ya, seperti bocor. Oke sahabat campers, saya ingatkan ya, jika Anda tidak yakin, sebaiknya Anda tidak perlu mengikuti cara ini dan beli saja gas kaleng yang ada di minimarket.